Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Babi Ngepet. Di sebuah desa kecil bernama Sumberjati, keheningan malam selalu diselimuti cerita mistis tentang babi ngepet. Desa itu berada di pelosok, jauh dari keramaian kota, di mana para penduduknya hidup sederhana dari bercocok tanam dan beternak. Namun, beberapa tahun terakhir, kekayaan mendadak dari beberapa warga menciptakan ketidaknyamanan dan kecurigaan. Di antara mereka, terdapat seorang pria bernama Gito yang tiba-tiba hidupnya berubah drastis. Gito dulunya hanyalah seorang petani biasa. Rumahnya sederhana, dindingnya terbuat dari anyaman bambu, dan hasil panennya kadang cukup, kadang tidak. Namun, tak lama setelah istrinya, Sari, jatuh sakit parah, ia mulai tampak mencolok. Dalam hitungan bulan, Gito mampu membangun rumah besar dari beton, membeli mobil mewah, dan memakai emas di lehernya. Desas-desus mulai beredar. Gito pasti pesugihan, bisik-bisik warga bermunculan. Suatu malam, Mulyono, seorang pemuda desa yang pemberani, memutuskan untuk mengungkap kebenaran itu. Didukung oleh teman-temannya, ia menyusun rencana. Malam itu, langit tampak kelam. Mulyono membawa lampu teplok dan membawa keris pusaka yang diwariskan keluarganya. Bersama 3 temannya, ia mengintai rumah Gito dari jauh, menyamar dalam kegelapan pohon bambu. Pada tengah malam, mereka melihat Gito keluar dengan membawa sebuah peti kecil. Wajahnya tegang. Dia berbisik dengan istrinya yang tampak menunggu di ruang depan dengan wajah gelisah. Setelah memastikan keadaan aman, Gito berjalan menuju hutan. Mulyono dan teman-temannya mengikuti dari jauh, memastikan tak menimbulkan suara. Di dalam hutan, mereka melihat sesuatu yang menyeramkan. Gito membuka peti kecil itu dan mengeluarkan sehelai kain hitam. Dia memakainya sambil membaca mantra pelan. Tiba-tiba, tubuhnya mulai berubah. Tangan dan kakinya mengkerut. Wajahnya memanjang, kulitnya menjadi berbulu. Dalam hitungan detik, Gito telah berubah menjadi seekor babi besar dengan mata merah menyala. "Ini benar-benar babi ngepet," bisik Mulyono gemetar, tetapi dia tahu harus bertindak. Babi itu mulai berlari ke desa, melompati pagar rumah-rumah warga. Dengan kekuatan mistis, setiap kali mendekat, kotak amal, perhiasan, bahkan uang tunai lenyap begitu saja dari rumah-rumah itu, muncul di peti kecil yang tadi ia bawa. Sementara itu, Sari, istrinya, terlihat duduk bersila di ruang tamu rumahnya, memegang lilin. Lilin itu menjadi jembatan bagi Gito untuk kembali ke tubuh manusia. Mulyono menyuruh temannya memadamkan lilin itu. Sementara Gito masih dalam wujud babi, mereka berlari kembali ke rumahnya. Lilin itu berhasil mereka tiup setelah beradu dengan hawa mistis yang membuat tubuh mereka merinding. Seketika, jeritan terdengar dari kejauhan. Di tengah jalan, babi ngepet itu terguling. Gito yang kembali ke wujud aslinya terkapar telanjang dan lemah. Para warga yang terbangun karena keributan mendekat dan menyaksikan Gito dalam keadaan mengenaskan. Mereka akhirnya memahami apa yang selama ini terjadi. Malam itu, dengan tangan terikat, Gito mengakui segalanya di depan para tetua desa. Ia menjelaskan bahwa ia mengambil jalan pesugihan demi mengobati penyakit istrinya. Namun, akhirnya ia sadar bahwa kekayaan ini adalah kutukan yang menghabiskan jiwa dan kebahagiaannya. Setelah pengakuan itu, Gito diusir dari desa, dan cerita babi ngepet menjadi peringatan turun-temurun agar warga tak mengambil jalan pintas untuk kekayaan. Namun, hingga kini, di hutan Sumberjati, terkadang terdengar desahan hewan besar dan jejak kaki yang samar, seolah kutukan itu masih bersemayam di sana,
mencari korban baru. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.